Buka tirai dan berkaca, kita jumpa di kamar pas, di mana saya sendiri tanpa tamu, tanpa lawan bicara. Hanya menghadap lensa. Judul episode kali ini adalah Biarlah Cinta yang Menyempurnakannya. Ketika baru menikah, saat itu saya baru tahu kalau istri saya ternyata benar-benar nggak bisa masak. Pernah sih waktu pacaran dia bilang begitu, tapi memang saya nggak percaya dan tidak pernah ada upaya untuk membuktikannya. Lagian ngapain mempermasalahkan yang seperti itu? Waktu itu kita berpikir kalau hanya untuk urusan makan, tidak selalu harus masak kan? Tapi nggak tahu ini naluri wanita atau apa, setelah jadi seorang istri dia terdorong untuk bisa memasak. Kesempatan ini tidak saya sia-siakan. Saya pun berlangganan beberapa tabloid masak, kemudian saya belikan pula beberapa alat masak. Bahkan kalau pas ada duit, kita beli peralatan masak yang kita sendiri belum tahu fungsinya buat apa. Untungnya di zaman seperti ini banyak sekali kemudahan. Masak nasi tinggal pakai rice cooker. Setelah baca petunjuk penggunaan langsung diaplikasikan, beres. Bumbu masak juga sudah banyak yang instan, jadi serba gampang. Beberapa masakan pertamanya bisa dibilang sukses, walaupun tanpa ngulek dan meracik bumbu sendiri. Iyalah, pakai bumbu instan. Lama-kelamaan, kepercayaan dirinya tumbuh untuk tidak mengandalkan bumbu instan dan tidak sambil membaca resep. Dia pun mulai berinovasi dengan masakannya. Hasilnya bisa ditebak. Itulah masakan dengan rasa teraneh yang pernah saya cicipi. Tapi saya tidak kehabisan akal. Saya ajak dia makan bersama karena saya yakin 100% bahwa rasa masakan yang saya rasakan akan sama dengan yang dia rasakan. Saat dia bertanya, "Gimana masakanku, Pak?" Saya memandang wajahnya dan merasakan betapa dia memasak dengan penuh cinta untuk suaminya. Seketika rasa masakan itu berubah menjadi makanan yang paling enak yang pernah saya rasakan. Sungguh. Dan saya pun mengatakan seperti itu. Sekarang istri saya menjelma menjadi seorang yang jago masak. Banyak orang yang sudah mengakui keahliannya dalam mengolah rasa. Bahkan tidak sedikit yang memesan dibuatkan makanan mulai dari kue sampai makanan berat. Bahkan saat dia buka kedai, pelanggannya pun lumayan banyak. Seandainya waktu itu saat kami makan bersama saya marah dan menghina masakannya, kondisi seperti ini tidak akan pernah terjadi atau mungkin lebih parah. Mungkin istri saya tidak akan pernah mau masak lagi. Teman-teman, saat kita bisa menghargai suatu proses, kita tidak akan mempermasalahkan hasil akhir. Saat kita mencintai seseorang, dialah yang mampu membuat kita bahagia sehingga apapun yang dilakukannya seolah sempurna di mata kita. Bisakah kita melakukan cara ini pada apapun yang kita kerjakan? Ada kalanya kita terjebak dalam suatu kondisi yang tidak kita sukai. Atau dengan kata lain, kita menjalani sesuatu dengan keterpaksaan. Berapa persen sih orang yang merasa beruntung karena bisa bekerja pada bidang pekerjaan yang disukainya? Terbukti saat seseorang telah lulus kuliah biasanya langsung mengirimkan lamaran kerja ke beberapa perusahaan tanpa mempertimbangkan apakah dia akan cocok dengan pekerjaan itu atau tidak. Biasanya masalah cocok atau tidak dikesampingkan dulu, yang penting adalah dapat kerja. Jika hal ini menimpa Anda, apakah yang akan dilakukan jika ternyata Anda mendapatkan pekerjaan itu? Pekerjaan yang tidak Anda sukai. Lemahnya posisi tawar membuat Anda harus menjalani pekerjaan itu. Kemudian benih-benih stres akan mulai bersemi ketika Anda mengerjakan sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang Anda sukai. Anda akan bekerja di bawah optimalitas kemampuan.
Anda akan mudah merasa capek karena mengerjakan dua hal sekaligus, pekerjaan dan menaklukkan hati yang tidak rela dalam menjalaninya. Seberapa besar pencapaian pun tidak akan membuat Anda bahagia. Solusinya adalah belajarlah untuk mencintai. Bangkitkanlah harapan, yaitu sesuatu yang bisa Anda wujudkan melalui pekerjaan Anda. Misalnya, menginginkan sebuah mobil yang tentunya harus ditebus dengan sejumlah uang. Dari mana Anda akan mendapatkan uang itu? Tentunya dari gaji yang akan Anda sisihkan untuk mewujudkan keinginan itu. Nah, akhirnya Anda menggantungkan harapan itu pada pekerjaan sekarang. Dan Anda pun mulai mencintainya. Tidak selamanya harapan akan sama dengan keinginan. Jadi, selalu belajarlah menerima kenyataan, bukan hanya menerima tapi sekaligus mencintai kenyataan itu. Karena itulah amanah yang harus kita jalankan, dan di belakang itu ada hikmah besar yang menanti Anda. Melakukan sesuatu dengan cinta bisa membuatnya lebih indah. Anda akan mengerahkan kemampuan dan perasaan pada saat mengerjakan sesuatu. Ada kepuasan yang didapat ketika melakukan sesuatu dengan cinta. Anda akan bangga dengan apa yang sudah Anda lakukan. Orang lain pun akan menghargainya karena apa yang Anda lakukan terasa lebih bernilai. Memahami cinta yang diberikan untuk kita juga tidak kalah penting. Karena kita bisa belajar untuk menghargai apapun yang diberikan untuk kita. Bisakah kita melakukannya?